Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak ikuti pendapat Abu Hanifah, kalau Abu Hanifah itu tidak baik kalau menyendiri itu hari Selasa tanggal 10 tidak baik. Meskipun sebagian besar tadi ulama boleh 9 dan 10 itu tingkatan kedua itu 9 10 Pak, Senin Selasa. Kalau Bapak puasa 9 nanti tanggal 9 4 didapat. 4 didapat. 1 dapat Senin otomatis. Kemuliaan Senin itu laporan pekanan kita punya amal Pak. Senin Kamis. Puasa karena itu amalan terbaik paling terpanjang Senin. Usahakan jangan dirusak itu amalan apa pada hari Senin karena sedang terlapor nama tanah di atas Senin. Yang kedua, puasa kita ke 9 karena Nabi itu Pak, kenapa tanggal 9? 9 tahun Nabi itu puasa 10. Tapi Yahudi itu semakin kurang ajar sama Nabi dan Islam. Maka Nabi mengatakan haliful Yahud, selisih cara puasanya Yahudi. Sum yauman qabla, puasa satu hari sebelumnya, au ba'da, atau berpuasa satu hari sesudahnya. Mana sesudahnya? 11. Jadi bagusnya 9 Senin, Selasa 10, Rabu 11 kalau bisa Pak. Kalau bisa. Tapi kalau mau lagi nanti tanggal 12-nya Kamis. Dapat lagi puasa Kamis. Ada lagi puasa putih. Puasa putih 13, 14, 15. Ya. Senin lagi. Wih. Kita lemak kaluru. Yang begini Pak, saya rancang yang begini. Ini kalender kami rancang warna-warna begini. Kami cetak ini ribuan Pak. Jadi dalam jangka waktu hanya beberapa hari ini sudah lebih 1000 yang sudah ambil. Kami rancang seperti ini supaya apa? Umat Islam itu satu, jangan pakai kata minggu. KPK di sini Ahad. Jangan pakai minggu Pak, Ahad. Kenapa Senin? Bapak lihat di sini Senin, semua warnanya itu warna khusus begini Senin. Karena Senin Kamis itu kasih sama Pak. Supaya umat Islam itu punya target Senin Kamis. Saya lihat di sini Pak bagus, kita punya masjid sudah ada undangan di situ. Memberi buah buka puasa Senin Kamis. Kalau kami kajian ini Senin Kamis Pak, luar biasa banyaknya datang. Buka puasa dan ceramah Senin Kamis. Kami pindah-pindah Senin Kamis, pindah masjid. Nah, ada yang kami tandai di situ Jumat kalau Bapak lihat ini 2 bulan, Jumat itu merah Pak. Karena Yahudi dikasih Sabtu dia nanti. Orang Nasrani dikasih Minggu itu, dia juga tidak bersyukur. Umat Islam dikasih hari kehormatan itu Jumat. Maka ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil Jumat. Inilah hari Jumat. Kita hormati merah, Ahad biasa-biasa. Karena bukan kita punya itu. Kita bikin kalender, kita yang mau pakai. Masa miliknya orang dikasih merah baru milik tidak? Itu saya punya prinsip Pak. Jadi kenapa ini 13 warna khusus? Karena ini jangan pakai 13 Masehi. 13, 14, 15 bulan Hijriyah, bulan tak berjalan. Karena disebut puasa putih karena memang bulan di atas itu putih. Silakan nanti lihat cocokkan. 13 bulan pasti putih di atas. Bukan Masehi. Kalau Masehi tidak ketemu Pak, tidak ketemu. Jadi semua puasa sunnah selama 1 tahun kita rancang sedemikian rupa
untuk kaum muslimin kembali kepada peradaban sendiri, miliknya sendiri. Ya, ini saya kira masjid bisa perbanyak, kaum muslimin bisa perbanyak dengan rancangan khusus ini yang kami rancang ini, jamaah sekalian. Kami buat supaya umat Islam dengan kalendernya sudah dia sendiri paham apa yang terjadi di bulan Muharram, apa yang terjadi nanti di bulan Sabat dan seterusnya. Kalender memberi informasi kepada kita. Hari ini kita bikin kalender, ada hari Waisak, ada hari Nyepi. Ngapain yang begitu dicampurkan? Nah, bukan kita punya itu. Kita saja Pak yang milik tak tahu kira-kira kita lebih dahulukan. Dan maaf Pak, yang kami kasih besar ini, yang kami besar itu adalah satunya Pak, 1 sampai 30 ini kami kasih besar. Ada kecil di sampingnya Pak, itu tanggal Masih. Itu tanggal Masih kami tidak buat karena itu tanggal nasional. Tapi Hijriah tak mesti kita jauhkan. Kita punya dulu, kita punya, kita mau pakai. Dan ibadah tak di sini lebih baru. Ibadah ini yang dibangun. Dan alhamdulillah menurut penelitian kami sudah lebih 100 negara di dunia pakai tanggal ini. Sudah lebih 100 negara di dunia pakai data ini. Ya, saya kira ini saya kembalikan kepada Bapak. Saya ada waktu sedikit. Kalau ada hal yang mau dijelaskan, mau ditambah, ya, saya persilakan Pak. Ada yang tidak jelas? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Muharram bertepatan juga puasa Senin. Iya. Jadi niatnya bagaimana? Apa yang didahulukan? Bagaimana niatnya itu? Karena kita mau puasa juga 9 Muharram bertepatan dengan Senin. Iya. Puasa sunnah juga. Iya. Assalamualaikum. Makasih Pak. Jadi kalau puasa di bulan Muharram tanggal 9 nanti, niat puasa tanggal 9. Taswa namanya. Taswa. Taswa itu dari kata tis'a 9. Ikut Seninnya Pak otomatis. Ikut Tommi puasa Muharramnya otomatis. Ikut bulan-bulan haramnya Pak otomatis. 4 didapat. 1 berniat ikut semua. Sama kalau Bapak masuk masjid, ada tahiyat masjid, ada wudhu, ada mendengar azan, ada rawatib. Niatkan rawatib, ikut semua yang 3. Ikut semua yang 3. Ini bisa disatukan karena sama hukumnya niat, yakni sunnah, caranya sama hukumnya, sama caranya, bisa disatukan niat. Insya Allah. Seperti itu. Asyura itu puasa Asyura 10. Itu dari kata asar, artinya 10. Hari Selasa niatkan Asyuranya, puasa 10-nya. Niatkan Asyuranya, ikut Muharramnya, ikut puasa bulan-bulan haramnya. Karena otomatis itu ikut. Nah, saya tanya, sebagian ibu-ibu kita itu paling suka tanggal 10 ke Alaska. Kalau di belakang saya kira tidak, kecuali yang pergi. Ya Pak ya Ibu. Memang ada hadis begini, ada hadisnya Pak. Man wasa'aliyalihi, siapa yang meluaskan rezekinya untuk keluarganya, untuk 10 Muharram itu Yaum Asyura, fawassallahu, maka Allah akan longgarkan rezekinya ala sa'iri kulli sana, untuk rezekinya keluarganya selama 1 tahun. Siapa yang melonggarkan belanja tanggal 10? Tapi hadisnya hadis palsu, hadis dusta. Maka jangan dipakai hadis palsu begini Pak. Pergi belanja. Kalau memang pecah emberta, pecah timbata, juga kawan. Biar kapanpun.
tidak mesti menunggu tanggal 10. Itu dia karena kasih diskon. Diskonnya yang diboya, silahkan, itu urusan duniawi. Tapi apapun yang dibeli pada hari itu yang memang dibutuhkan, Pak. Dibutuhkan, bukan karena ibadah. Belanja itu urusan duniawi. Terus tanggal 10 bolehkah bikin bubur? Bisa. Tapi jangan dimakan sore-sore. Dibukai Pak. Buka pakai bubur bisa. Namanya bubur JP Syura. Tapi apapun yang dibikin pada itu namanya syura. Pisang goreng syura, nasi goreng syura, donat syura, es buah syura. Syura itu 10. Semua dibikin itu syura. Baru bagi. Jangan tetangga ini bikin bubur, ya satu bubur, baru baku bagi, disingkap aja. Mendingan bikin yang bervariasi. Kita bikin bagi-bagi, niatkan bersedekah. Nah, kalau perlu barang untuk syura, kalau untuk syura, iya bagi-bagi, cendol syura. Syura Pak semua namanya. Jadi silakan bikin untuk yang dibutuhkan. Semua produksi tanggal 10 namanya syura. Syura. Jangan cuma JP Syura, semua yang dibikin. Dulu ada apa itu? Bubur kasih telur. Itu dulu Pak zamannya telur. Karena telur paling mudah. Sekarang bubur Pak dikasih ayam, namanya bubur ayam. Kita serah kita. Kalau di sini undang Kak makan bubur, pergi kan? Kalau mau pakai bubur bagus banget. Ya, saya kira gitu Pak ya. Bubur apa? Basah namanya basah syura. Apapun. Jadi kita tidak terikat dengan istilah-istilah seperti itu. Saya kira demikian Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada masalah? Ibu-ibu? Ya silakan. Masyarakat kita ini sebagaimana Pak Kiai tadi singgung bahwa banyak yang tidak mau mengingatkan atau pesta pada Muharram. Iya. Menurut penelitian Pak Kiai, kira-kira apa tuh dasarnya dulu tuh? Kenapa kok sampai saat ini pun mendarah daging seperti itu? Penyebabnya apa? Baik. Ya, kalau saya ini Pak menganggap tidak mau kasih nikah karena nikah ini sebuah kebutuhan umat. Ya, cari hari baik pasti kalau orang Eropa Pak Bukti. Nah, bulan Muharram dianggap itu bulan sial. Maka tentu mereka tidak mau kasih pengantin supaya tidak sial itu pengantinnya di bulan Muharram. Apa sebabnya? Ya, itu terpengaruh dengan paham Syiah. Syiah itu paling anti dengan Muharram. Kenapa? Nanti Bapak lihat nanti di Karbala pusatnya Syiah. Itu turun di jalan buka baju 10 Muharram Pak. Hari bersedih, hari berkabung, hari menderita. Nah pukul-pukul kepalanya berdarah. Siapa yang paling tinggi penderitaannya sebagai empati kepada Husain, maka mereka paling tinggi pahalanya. Turun di jalan Pak. Itu Syiah laknatu alaihi. Itu paling tidak mau bergembira di bulan Muharram karena itu identik dengan bulan kesedihan. Jadi kalau ada juga terpengaruh begini, mungkin mirip-mirip paham Syiah. 2. Karena terkenalnya ini sejarah, Fir'aun itu tenggelam 10 Muharram. Nah ini Fir'aun Pak, Tuhan nangkap dirinya Tuhan. Tuhan saja tenggelam bulan Muharram. Apalagi kita tiada kata Tuhan. Dan mana lagi orang Pak? Saking takutnya
maka mereka menghindari semua acara diundur sudah di Muharram. Tapi berbeda tadi Pak. Saya mengisi tadi malam nasihat pernikahan Bang Panci. Bulan Muharram mulai 1. Tadi jam 9, tadi jam 11 pernikahan. Alhamdulillah, dan guru besar Pak, orang-orang belajar. Oh, tidak salah dulu Pak Menteri itu juga tanggal 1 Muharram itu anaknya dikasih menikah, dan itu menunjukkan tidak apa-apa kalau ada begitu. Ya itu yang saya bilang Pak, mungkin yang siap itu satu uang panaiknya, uang pinjaman itu yang siap, karena lari anak-anak, kalau dua anak-anak, tiga anak-anak belum piutang dana bayar, itu siap kemungkinan. Atau ada istri tak baru pergi ke menikah cokok-cokok bulan Muharram, itu siap. Tapi kalau sadar terhormat, saya yakin tidak, baik-baik saja. Ini anak muda belum menikah, mumpung masih ada orang menikah, jangan bapaknya, anaknya. Saya kira begitu Pak.